Wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu awali, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, perkenalkan. Nama Ibu Melia Yulanda, mahasiswa PLPBD dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling. Nah, di sini Ibu dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Profesor Dr. Ketut Darsane MPD Kons, dan guru pamong Ibu, yaitu DRA Gusti Ayu Sri Agung. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyajikan materi mengenai pengembangan minat literari dengan cara meningkatkan kebiasaan membaca dalam diri. Nah, untuk tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian dan contoh dari minat literari. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui pentingnya kebiasaan membaca. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengetahui cara meningkatkan kebiasaan membaca dalam diri. Nah, anak-anak, apa sih minat literari? Nah, jadi minat literari adalah minat terhadap suatu aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, kegiatan membaca, dan mengarang. Kemudian, menurut Dasana 2014 menjelaskan bahwa minat literari adalah minat yang berkaitan dengan kegiatan membaca, misalnya membaca buku komik, koran, dan temuan sejarah, bahkan teknologi dan budaya. Nah, di sini Ibu juga menyajikan contoh-contoh orang yang memiliki minat literari, yaitu yang pertama ada foto dari Hairil Anwar, yaitu seorang penyair. Kemudian di sini ada Andrea Hirata, di mana beliau adalah seorang penulis novel. Nah, jadi kedua tokoh tersebut merupakan contoh-contoh orang yang memiliki minat literari, di mana mereka dapat menggunakan atau dapat mengekspresikan apa yang ia pikirkan dalam bentuk kata-kata. Lalu, bagaimana cara mengembangkan minat literari anak-anak? Nah, cara mengembangkan minat literari sendiri, kalian juga dapat melakukannya dengan cara meningkatkan kebiasaan membaca dalam diri. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan membahas mengenai membaca terlebih dahulu. Apa itu membaca? Nah, jadi menurut Hodgson dalam Tarigan 2008, membaca adalah proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata. Sedangkan menurut KBBI, membaca diartikan sebagai aktivitas melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan cara melisankan atau bisa hanya dalam hati. Lalu, apa sebenarnya manfaat dari membaca buku anak-anak? Jadi, yang pertama yaitu mengasah kecerdasan, di mana kalian dapat melatih menjadi agar lebih kritis, tanggap, dan fokus. Dan yang selanjutnya yaitu menambah kosakata, di mana dapat menambah perbendaharaan kata kita. Yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan konsentrasi, di mana kalian dapat membuat seseorang dengan membaca, dapat membuat seseorang menjadi lebih fokus. Nah, kemudian ada meningkatkan daya ingat, di mana membaca banyak tulisan akan membuat kita ingat dengan sendirinya. Jadi, materi-materi yang kita baca akan memudahkan kita mengingat sesuatu tentang apa yang kita baca tersebut. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kebiasaan membaca? Nah, yang pertama yaitu tingkatkan kemampuan baca kalian. Nah, untuk meningkatkan kemampuan baca, kalian bisa melakukan dengan cara yang pertama, mendapatkan isinya. Kemudian yang kedua yaitu cari kata-kata yang tidak dikenal. Nah, untuk mencari kata-kata yang tidak dikenal, kalian bisa menggarisbawahi atau menggunakan stabilo, kemudian mencari artinya. Lalu sambungkan kata-kata itu sehingga kalian dapat memahami arti dari perkataan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu belajar memahami konteks dalam sebuah teks bacaan. Kemudian yang keempat ada memahami perangkat sastra. Kemudian yang selanjutnya yaitu jangan terburu-buru dalam melatih kemampuan bacaan.
Nah, untuk yang kedua yaitu mudah dalam mengakses bahan bacaan, misalnya kalian bisa berlangganan. Nah, berlangganan sendiri, kalian bisa menggunakan berlangganan majalah yang bisa dilakukan dengan cara membayar secara per bulan atau per harian. Kemudian bisa pergi perpustakaan. Nah, dalam perpustakaan sendiri kalian juga bisa pergi secara gratis, di mana tidak memungut biaya apapun. Kemudian ada e-reader, di mana e-reader sendiri digunakan dapat kalian gunakan untuk mengakses bahan-bahan bacaan melalui media atau media elektronik. Kemudian di sini ada internet. Nah, dalam situs internet tentunya banyak sekali bahan-bahan bacaan yang disediakan. Kalian bisa memilih bahan bacaan apapun yang dapat kalian inginkan atau yang ingin kalian baca. Kemudian yang ketiga yaitu memutuskan apa yang kalian baca. Di mana di sini di mana dengan cara memutuskan apa yang kalian baca, kalian bisa memulainya dengan memahami minat kalian. Jadi misalnya kalian minat dalam membaca novel, kalian bisa mencari bahan-bahan bacaan yang terkait pada novel atau cerita-cerita pendek, seperti itu. Atau misalnya kalian bisa sedang mencari atau peluang-peluang karir, seperti itu, minat-minat karir ke depannya, kalian juga bisa mencarinya mengenai bahan bacaan terkait dengan karir-karir seseorang, seperti itu anak-anak. Kemudian yang keempat ada mencari cara untuk menghubungkan aktivitas membaca ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara menghubungkan aktivitas membaca kepada kehidupan sehari-hari sendiri, kalian bisa melakukannya dengan cara mengikuti klub-klub buku atau menyisipkan 1 hari atau setengah hari dalam dalam 1 minggu tersebut digunakan yang digunakan pada kegiatan membaca. Misalnya dalam 1 minggu kalian bisa gunakan 1 hari untuk kegiatan membaca, seperti itu anak-anak. Nah, jadi dengan cara-cara inilah kalian dapat meningkatkan kebiasaan membaca dalam diri sehingga minat literari sendiri dapat terwujudkan. Nah, di sini Ibu juga akan menyajikan video terkait dengan minat literary. Anak-anak bisa menyaksikannya. Nah, jadi video ini merupakan video tentang biografi Chairil Anwar yang merupakan contoh orang yang memiliki minat literary di mana ia dapat mengungkapkan apa yang ia pikirkan dalam bentuk kata-kata. Seperti itu anak-anak.
sekian anak-anak video yang Ibu sajikan. Jika dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Ibu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini, yaitu pengembangan minat literari dengan cara meningkatkan kebiasaan membaca dalam diri. Nah, jadi anak-anak, minat literari sendiri merupakan minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan membaca. Nah, untuk meningkatkan minat literari sendiri, anak-anak perlu juga meningkatkan kebiasaan membaca dalam diri. Nah, Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana cara-cara meningkatkan kebiasaan membaca dalam diri. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat kita akhiri. Ibu akhiri dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya.